Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1593. Jika rindu, langsung katakan saja. Dr. Qin, maaf, kami datang terlambat, kata Rudianto Yan sambil tersenyum pahit. Untunglah Dr. Qin tidak apa-apa. Jika sampai ada apa-apa dengan Dr. Qin, bukankah mereka akan merasa sangat menyesal? Aku sudah bilang, kalian tidak perlu datang. Bagaimanapun, terima kasih, kata Thomas Qin sambil tersenyum tipis. Dr. Qin, aku pikir kamu adalah penguasa kota Donghai. Kedua budo aliran Tao pasti akan gemetaran setelah tahu masalah ini. Hahaha, kata Lukas Pei tertawa terbahak-bahak. Dr. Qin, kamu benar-benar luar biasa. Aku sangat mengagumi kamu, dan akan terus mengagumimu. Bagi Lukas Pei, Rudianto Yan adalah keberuntungan. Master seperti ini, dia sama sekali sulit membayangkannya. Di matanya, Dr. Qin adalah dewa. Baiklah, jangan puji aku lagi, pulanglah. Malam ini, aku akan sebagai tuan rumah. Aku akan mentraktir kalian minum. Thomas Qin tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kerumunan itu bersorak. Memang Dr. Qin, sifatnya yang tidak terlalu ketara, cukup temperamen. Rudianto Yan dan Lukas Pei juga hanya bisa menjadi teman yang selalu berada di belakangnya. Thomas Qin dan yang lainnya meninggalkan kediaman keluarga Zhou, tetapi wajah Teddy Zhou terlihat sangat mengerikan. Kebencian ini akan terus mendarah daging. Teddy Zhou mengangkat telepon, melihat punggung Thomas Qin, berkata dengan kejam, lalu menghubungi cucunya. Meski Lukas Pei dan Rudianto Yan tidak membantu dirinya, tapi Thomas Qin sangat berterima kasih, dan mentraktir semuanya makan. Setelah makan dan minum sampai puas, malamnya, Thomas Qin mendapat telepon dari Febrian Su. Dunia persilatan. Tolong aku, Tuan Qin. Nada suara Febrian Su terdengar sedih. Ada apa? Tanya Thomas Qin. Aku menghadiri pesta di kota Donghai, Hotel Hyatt, tetapi ada terlalu banyak penganggu di sini, selalu menggangguku. Aku pikir apa kamu bisa datang menemaniku. Kamu juga bisa membantuku menghalangi mereka. Suara Febrian Su terdengar memelas, memohon padanya. Jika rindu, langsung katakan saja, tidak perlu menggunakan alasan buruk seperti itu, kata Thomas Qin sambil tersenyum. Hantu yang merindukanmu. Febrian Su mengerutkan bibirnya, hatinya terasa kacau. Setelah dirinya datang ke kota Donghai, orang pertama yang dia pikirkan adalah Thomas Qin, bilang tidak merindukannya. Takutnya dia tidak mengatasi kesulitan di hatinya. Baik, tunggu aku, sekarang aku ke sana. Thomas Qin menutup telepon, langsung pergi ke Hotel Hyatt. Nona Su, bisa minum denganku? Ada seorang pria paruh baya berjalan menuju Febrian Su. Tatapan matanya terlihat mesum, dan terus-menerus memandangi tubuh Febrian Su. Direktur Chen, maaf, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Febrian Su menggelengkan kepalanya. Saat ini dia sudah minum 5 gelas anggur merah. Jika minum lagi, dia benar-benar bisa muntah. Jika sampai tidak sadarkan diri, itu adalah hal yang sangat menakutkan, terutama untuk seorang gadis. Kamu tidak menganggapku, Nona Su? Aku selalu menyukaimu. Direktur Zhang, Direktur Li, Direktur Liu, mereka semua sudah minum, lalu hanya kurang aku. Apa aku tidak berguna? Aku ini orang aneh atau tidak berguna? Hahaha, kata Direktur Chen sambil mencibirnya. Direktur Chen ini bicara apa? Hahaha, Febrian hanya bercanda denganmu. Siapa yang tidak minum anggur? Mungkinkah tidak minum anggur dengan Direktur Chen? Kata Lilian sambil tersenyum. Dia adalah manajer Febrian Su. Sekarang Febrian Su semakin terkenal, dan akan go internasional. Tentu saja manajer yang sebelumnya tidak bisa menangani ini. Lilian adalah manajer top di China, sudah sangat banyak selebriti terkenal karenanya sampai go internasional.
Cepat minum, Febrian. Kali ini Tuan Chen adalah investor besar kita. Jika dia divestasi, maka itu akan buruk. Hari ini soal masalah pemeran utama wanita itu tergantung padamu. Tenang saja, bukankah ada aku? Kata Lilian sambil menuangkan anggur pada gelas Febrian Su. Bab 1594 Tuan Muda Ye. Febrian Su mengernyit, tetapi Lilian memaksanya untuk meminum anggur. Dia sedikit marah, tapi demi pamornya, saat ini dia tidak bisa bertengkar dengan manajernya, bukan? Bukankah itu menggelikan? Dan kali ini investasi film itu mencapai IM, tujuannya untuk mencapai pasar internasional, yang sama cocok dengan Febrian Su. Setidaknya dengan menggunakan Febrian Su, pesta koktail ini juga yang menentukan, apa mereka akan berinvestasi atau tidak. Ini semua keputusan investor, dan investor punya hak untuk itu. Sekarang, meskipun Febrian Su sudah sangat terkenal, juga namanya sudah sangat besar, tapi di hadapan para orang-orang kaya ini, dia bukan siapa-siapa. Di mata para orang kaya ini, meski terkenal, dia hanyalah aktor, tidak bisa dibandingkan dengan bos besar lainnya. Dan kali ini, Febrian Su akan memperebutkan peran ini, pasti tidak boleh membuat marah orang-orang kaya ini. Ini kurang lebih oke, Ham. Tuan Chen sedikit menyesap anggurnya, senyumnya seperti ada maksud tersembunyi. Seorang wanita seperti Febrian Su, benar-benar kualitas terbaik. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan rela hidup selama 2 tahun. Tapi kali ini tidak bisa, ada tuan muda besar, mereka pun harus menyingkir. Kak Lili, jika kamu menyuruhku minum Yagi, aku akan marah. Katanya sambil cemberut, wajah Febrian Su memerah, tatapan matanya terlihat fly karena efek anggur. Lilian menatap ke arah Febrian Su dengan tidak puas, dan mendengus, bukankah semua ini untukmu? Jika bukan karena biar kamu bisa mendapatkan peran ini, aku masih bersikap rendah hati di depannya. Ini untuk kebaikanmu, kamu masih jual mahal di depannya, aku yang bekerja keras di sini, lalu kamu masih mengeluh padaku. Aku tidak bermaksud begitu, Kak. Pengaruh Lilian di industri ini sangat besar, bahkan dia harus bersikap lebih sopan padanya. Ekspresi wajah Lilian berubah menjadi agak jelek. Febrian Su tahu bahwa dia begini juga demi dirinya bisa mendapat peran ini, jadilah dia begitu bekerja keras. Nanti ke depannya dengarkan aku menyuruh kamu melakukannya, dengan begini baru bisa mendapatkan sumber dana terbaik, tahu itu. Jika tidak, kamu pikir kamu siapa? Kenapa harus ada yang mau berinvestasi untukmu? Kamu harus bekerja keras, baru hasilnya baik, ini adalah aturan agensi kita. Mengerti? Jangan sombong, walau kamu sangat terkenal, tapi para investor yang membuat seorang aktris terkenal, jika ingin membuat nama seseorang jelek, itu sangat gampang. Kamu harus tahu kapan harus maju dan mundur, kamu harus melayani mereka dengan baik, barulah ada kesempatan untuk menunjukkan bakat kita. Kata Lilian dengan tegas. Aku tahu, Kak Lili, aku salah. Febrian Su menggigit bibirnya dan berkata, dia sama sekali tidak berdaya, ini pekerjaannya, dia sudah memilih jalan ini, dia harus kuat. Dan demi mendapatkan peran ini, dia sudah mempersiapkannya untuk waktu yang sangat lama dan kali ini kedatangannya ke kota Donghai, tugasnya dan Lilian untuk mendapatkan peran ini. Tuan Muda Ye datang. Tuan Muda Ye, sudah lama sekali tidak bertemu. Bisa bertemu denganmu, itu merupakan keberuntungan yang langka. Lia, Tuan Muda Ye sangat serius, haha, kita sama sekali tidak bisa menggait Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, malam ini kita harus minum-minum, cepat, sambut Tuan Muda Ye. Banyak orang yang memberi jalan, ada seorang pria muda berjas putih, perlahan berjalan masuk, memakai kacamata dengan hiasan emas tipis. Senyumnya yang anggun dan licik, memberi kesan yang mendalam. Tuan Muda Ye. Fredo Ye. Febrian Su juga tidak bisa menahan mengeluarkan kata-kata ini di dalam hatinya. Tuan Muda Ye juga tokoh utama hari ini, bos besar sejati. Lihat tidak,
Febrian, ini Tuan Muda Ye penguasa kota Donghai yang sebenarnya. Di kota Donghai, Ye Sao adalah eksistensi tidak terbantahkan. Kamu hanya perlu berhubungan baik dengan Tuan Muda Ye, dan film kali ini, siapapun tidak akan bisa merebutnya. Dengar tidak, kamu harus menemani Tuan Muda Ye dengan baik. Bisik Lilian di telinga Febrian Su. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.